Hey, selamat datang kembali di Hororisme. Masih bersama aku, Iki Scarlett. Let's join, gengs. Ayo gabung. Gue mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah subscribe dan gabung bersama aku di sini. Kalian tahu nggak sih, dari tahun 1950 ada satelit yang disebut sebagai satelit Black Knight, di mana satelit Black Knight ini memicu adanya kontroversi dan perdebatan di antara para astronom. Sebagian astronom mengatakan bahwa ini hanyalah sampah luar angkasa, tapi tidak demikian dengan para pengamat UFO. Mereka mengatakan bahwa ini adalah satelit yang diciptakan oleh alien. Selama beberapa dekade, perdebatan ini terus berlangsung loh teman-teman. Kalau begitu kita mundur ke tahun 1899. Pada saat Nikola Tesla mengaku pernah mendengar gema suara yang berasal dari luar angkasa, ia berpendapat bahwa suara ini datang dari kehidupan cerdas di luar bumi, seperti penduduk Mars. Lalu, beberapa tahun kemudian, para astronom mendengar adanya suara yang mirip melalui suara sinyal radio, tidak dengan objek lain di luar angkasa. Namun, teori lain mengatakan bahwa pada tahun 1960, sebuah radar milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang menangkap sebuah objek tidak dikenal, mereka menduga bahwa satelit itu adalah milik Uni Soviet, sebuah satelit mata-mata yang memancing ketakutan Amerika. 1 tahun kemudian, pria yang bernama Jacques Vallée yang bekerja di sebuah observatorium mengatakan ia menangkap objek yang tidak dikenal yang bergerak berlawanan arah dengan rotasi bumi. Hal inilah yang memicu adanya kontroversi dan konspirasi. Masalahnya pada waktu itu, belum ada teknologi yang mampu meletakkan satelit pada rotasi tersebut, teman-teman. Lalu hal inilah yang mengatakan bahwa satelit ini adalah ciptaan dari alien untuk memata-matai bumi. Meskipun sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa Black Knight ini adalah hasil kerja Uni Soviet untuk mengalahkan Amerika Serikat. Astronot lain yang juga melihat satelit Black Knight saat dirinya melakukan orbit bumi yang ke-15 kalinya, astronot itu bernama Gordon Cooper. Pada tahun 1973, seorang pria yang berasal dari Skotlandia yang bernama Duncan Lunnan, ia menganalisis sebuah suara yang pernah diterima oleh Jørgen Haas pada tahun 1928 di Norwegia. Dari sinilah ia berspekulasi bahwa kemungkinan suara ini berasal dari pesawat alien yang berusia 13.000 tahun yang mengorbit bumi, teman-teman. Foto-foto ini adalah foto yang didapati oleh para astronom pada tahun 1998 pada misi STS. Ini dia. Objek yang disebut-sebut sebagai satelit Black Knight ini kemudian menjadi misterius selama bertahun-tahun lamanya. Hingga pada akhirnya tahun 2015 lalu, beredar sebuah video yang berjudul Black Knight Satellite UFO Documentary Third Exposed, mengatakan bahwa satelit Black Knight yang disebut-sebut sebagai satelit milik alien sebenarnya hanyalah selimut thermal milik NASA. Seorang wartawan yang bernama James Oberg mengatakan, kemungkinan Black Knight sebenarnya adalah selimut thermal memang meyakinkan. Pasalnya, memang ada selimut thermal yang dikonfirmasi hilang selama misi NASA. Klaim ini dikonfirmasi kebenarannya oleh Jerry Ross dan James Newman. Jadi, selimut thermal yang terlihat seperti sebuah satelit yang mengalami perubahan bentuk selama melayang-layang dan berputar di luar angkasa, hal ini juga dikonfirmasi oleh NASA karena kebanyakan orang awam memang tidak tahu seperti apa bentuk selimut thermal milik astronot. Dalam situs resmi NASA, dalam keterangan foto yang diduga sebagai UFO tersebut hanyalah puing-puing di luar angkasa. Namun, sepertinya kita bisa menebak bahwa pengamat UFO dan juga penggemar teori konspirasi bersikeras bahwa objek tersebut itu sama sekali
bukan selimut thermal, melainkan satelit yang diciptakan oleh alien dari luar angkasa. Banyak yang skeptis tentang penjelasan ini. Jadi, selama bertahun-tahun, satelit misterius ini terus dikutip sebagai bukti eksistensi dari Black Knight. Ternyata, sikap skeptis ini memang ada dasarnya. Tapi, bukan karena benda ini atau objek ini adalah pesawat alien. Berdasarkan dokumen Amerika Serikat yang sudah tidak dirahasiakan, ternyata satelit ini adalah bagian dari proyek Corona, sebuah misi yang menghasilkan foto luar angkasa pertama guna untuk memonitor fasilitas misil Uni Soviet. Nah, gue punya video tentang penampakan satelit terdekat yang kalian bisa nilai sendiri. Ini benar satelit Black Knight atau hanya selimut thermal. Ini dia, teman-teman. Satelit Black Knight ini memang masih menjadi sebuah kontroversi yang diperdebatkan oleh para astronom. Selain yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng, sekarang aku mengajak kalian untuk membahas 5 teori menarik tentang satelit Black Knight ini. Check this out. Polar Orbit. Satelit yang mengorbit melalui kutub bumi alias polar orbit ini tidak sama seperti benda angkasa buatan manusia lainnya yang mengorbit bumi. Satelit terberat pada masanya. Para astronom dan ilmuwan menghitung berat objek misterius ini. Beratnya lebih dari 10 ton, yang pada waktu itu merupakan sebuah satelit terberat yang pernah mengorbit bumi. Mengirim sinyal radio. Menurut pemantauan lembaga seluruh dunia, satelit Black Knight telah mengirimkan sinyal radio selama kurang lebih 70 tahun, dari tahun 1950. Berasal dari sistem bintang Epsilon Bootis. Menurut pesan dari sinyal satelit itu, berhasil diterjemahkan. Selain satelit Black Knight berasal dari sistem bintang Epsilon Bootis, ia juga sudah mengorbit bumi sejak 13.000 tahun yang lalu. Pancaran sinyalnya diterjemahkan. Seorang operator amatir pernah menerjemahkan serangkaian sinyal yang diterima oleh satelit UFO yang dinamai Black Knight ini dengan kode dari sistem yang berpusat pada sistem bintang Epsilon. Satelit Black Knight ini memang ternyata masih misterius juga ya, karena bisa menjadi sebuah perdebatan dan kontroversi di antara para astronot. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah kalian sependapat dengan para astronom yang mengatakan ini hanyalah sampah luar angkasa? Atau kalian punya pendapat yang sama dengan pengamat UFO yang mengatakan bahwa satelit ini adalah ciptaan alien? Gimana menurut kalian? Tulis dong pendapat dan opini kalian di bawah, karena aku pengen banget tahu tentang opini kalian. Oke, thank you banget. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah gabung bersama aku. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya kita bisa hororisme bareng. See you the next video. Thank you.